pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken dan kita akan membahas penyakit jantung. Karena di bulan September, ini setiap tanggal 29 September ini diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia ya. Dan terkait dengan mitos penyakit jantung sebagai penyakit orang tua dan siapa yang berisiko tinggi terkena. Nanti kita akan berbincang bersama Dr. Rika Susila SPJPK FASC. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami nantinya di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Dan pendengar, penyakit jantung ini masih masuk dalam salah satu penyakit pembunuh nomor 1 di negara maju maupun negara berkembang. Dan dari data riset kesehatan dasar yang dikutip di tahun 2013 dan 2018 menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung itu sekitar 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018 dan bahkan penyakit jantung ini menjadi beban biaya terbesar di data BPJS Kesehatan di tahun 2021. Jadi pembiayaan kesehatan terbesar pada penyakit jantung ini sebesar 7,7 triliun rupiah pendengar. Dan ternyata penyakit jantung koroner ini bukan hanya menyerang seseorang yang sudah tua, tapi juga bisa menyerang yang masih muda. Nah ini mitosnya masih berkembang di masyarakat. Ini penyakit orang tua begitu. Nah sebenarnya seperti apa? Langsung kita akan bahas hal ini terkait dengan mitos penyakit jantung sebagai penyakit orang tua dan siapa yang beresiko tertinggi terkena bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, spesialis jantung Dr. Rika Susila SPJPK FASCC gitu ya dok ya? Iya. Baik, selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, salam sehat selalu pastinya. Terima kasih Pak Dok sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ya, terima kasih Mbak ya atas kesempatan ini. Jadi selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 di acara Hai Bali Kengken dimanapun berada ya. Jumpa lagi sama saya dokter spesialis jantung Dr. Rika Susila yang saat ini masih bertugas di RSUD Kabupaten Buleleng. Pagi-pagi kita bahas sakit jantung nih dok. Ya, sebelum kita melayan pasien kita bahas dulu isu tentang penyakit jantung ini. Seperti apa ini isunya yang berkembang di masyarakat? Karena ini kayaknya pembunuh diam-diam begitu dok ya? Betul ya. Terus sekali dari membawa acara katakan bahwa memang sampai saat ini penyakit jantung ya masih menjadi momok ya karena menjadi penyebab kematian tertinggi dan nomor 1 di dunia bahkan di Indonesia juga masih ya. Berdasarkan data disampaikan tadi, rakyat kita yang terakhir 2018 ini juga menunjukkan bahwa masih tinggi. Makanya sekarang gerakan dari pemerintah melalui Departemen Kementerian Kesehatan sudah melakukan terobosan ya untuk mengantisipasi menangani masalah ini. Sehingga ada program unggulan yang sudah di launching oleh Kementerian Kesehatan yaitu unggulan tentang pelayanan penyakit jantung dan stroke. Kan ini juga paling tinggi, sebab kematian juga biayanya dari disebut paling tinggi sampai 7,7 triliun itu. Anggaran harus dihabiskan kesehatan untuk penyakit jantung ya. Disusul dengan kanker. Nah, sekarang sudah ada istilahnya layanan. Jadi layanan yang kanker yang terpadu ya. Sudah tinggi bebannya juga pada kesehatan. Kemudian ada penyakit ginjal ya, ginjal dan urologi. Nah, itu banyak orang penyakit ginjal sekarang. Cenderungannya baru mengarah tentang penyakit kencing manis. Sudah ada di launching juga tentang terlaksana itu sudah ada jaringnya udah ada dari Kemenkes memberikan beberapa jaring sebagai regional, ada juga pusat regional untuk Bali dari Rumah Sakit Prof Murah yang dulu kita sebut Rumah Sakit Saklah itu akan menjadi jejaring untuk wilayah Bali, NTB dan NTT. Nah kita juga di belahan Bali Utara juga akan bagian dari jejaring itu.
termasuk diantara adalah tentang stroke dan penyakit jantung. Sudah ada programnya, sudah di launching, dan saat ini sedang diupayakan melengkapi sarana dan prasarananya untuk bagaimana kita di kawasan Bali Utara bisa memberikan pelayanan yang optimal untuk kasus-kasus khususnya untuk jantung, nanti disusul dengan kanker, diharapkan nanti berjalan nanti. Kemudian juga tentang ginjal, banyak pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang harus cuci darah, itu yang juga harus ditangani. Kemudian masalah kencing manis yang saat ini juga lagi ngetren ya, yang tinggi prevalensinya, juga telah dilakukan melalui program Prolanis untuk tadi sejawat-jawat yang di layanan primer sudah ya. Nah itu semua usaha-usaha upaya oleh Kementerian Kesehatan negara dalam hal ini bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, agar tidak ibaratnya trennya jangan tren yang penyakit begitu dok ya, agar trennya yang bagus-bagus ini. Tapi dok sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan begitu? Kalau sekarang kalau dulu mungkin mitosnya ini penyakit orang tua begitu. Kalau sekarang anak muda pun bisa begitu. Dan siapa yang mungkin beresiko tinggi terkenanya dok, dan penyebabnya seperti apa dok? Terima kasih ya, bagus sekali ya pertanyaan. Jadi kenapa kita nyatakan mitos? Karena kita beranggapan bahwa orang yang kena penyakit jantung pasti orang yang usia lanjut ya, tua lah. Kalau sekarang kita kelompokkan 60 tahun dan 5 tahun ke atas. Ya itu memang kita tidak bisa pungkiri karena datanya demikian ya. Kenapa data demikian? Karena kecenderungan angka kejadian penyakit jantung itu terjadi pada usia yang sudah lanjut di atas 65. Itu datanya. Untuk masalahnya adalah apakah memang orang tua saja yang kena penyakit jantung? Apa anak muda enggak kan gitu. Nah, kenapa kita nyatakan mitos? Memang datanya demikian. Tapi apa itu benar? Data iya, tapi penyakit jantung sendiri tidak mesti pada orang tua. Ya. Bisa pada orang usia muda, bahkan baru lahir pun bisa. Nah, kita sebut dengan penyakit jantung bawaan. Contoh misalnya ya, orang yang bayi baru lahir ternyata setelah nangis kok biru dia. Bibirnya biru, ujung jarinya biru. Nah, itu namanya penyakit jantung bawaan. Itu ada kelainan jantung bawaan sudah dibawa dari sananya saat lahir. Nah, itu kan juga mengenai bayi. Sedangkan untuk penyakit jantung yang mengenai usia remaja itu juga sekarang sudah mulai trennya meningkat. Nah, hal ini didasarkan pada pola hidup kita. Nah, itu yang sekarang udah berubah ya, tidak seperti dulu. Karena begitu banyaknya makanan-makanan, konsumsi makanan yang siap saji ya, kan fast food itu banyak sekali. Nah, itulah sebagai pemicu bahwa kecenderungan jadi penyakit jantung munculnya bisa lebih maju lagi, bisa mengenai usia muda. Tetapi yang paling sering yang mengenai penyakit jantung pada usia muda adalah penyakit jantung infeksi. Apa itu dok? Ya, yang paling sering di kita adalah mengenai penyakit jantung rematik. Nah, itu usia muda itu 20 tahun sudah kena dia, terutama yang kelompok usia muda yang berjenis kelamin wanita. Nah, penyebabnya apa dok? Infeksi dari infeksi di tenggorokan, sering batuk pilek atau sulit menelan tuh jangan dianggap remeh itu. Ya, itu bisa nanti berkembang menjadi penyakit jantung yang mengenai jantungnya, namanya jantung rematik. Nah, itu justru banyak terjadi di negara kita. Walaupun data real tidak ada, tapi dari laporan Raskesda kan penyakit jantung katup khususnya mengenai karena penyakit jantung rematik banyak mengenai katup, banyak kejadiannya. Dan itu juga biaya yang tinggi sekali biayanya. Kalau tidak dicegah kan ujung-ujungnya mereka ini harus menjalankan tindakan koreksi katup, penggantian katup jantung. Lumayan biayanya kalau. Baik, kita satu-satu dulu dok. Kalau tadi bayi penyakit jantung bawaan, ini karena keturunan atau seperti apa dok? Ini kebanyakan karena genetik ya. Bisa juga oleh karena dia memang pada saat hamil. Nah, itu kan perlu sekarang di samping kita mencegah terjadinya stunting kan salah satu adalah untuk mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan. Nah, itu bisa karena gizinya ibunya ya, karena paparan polusi atau paparan bahan-bahan berbahaya ya. Nah, itu sering memicu jadinya gangguan pertumbuhan janin dan termasuk gangguan pertumbuhan dari jantungnya. Sehingga ada beberapa penyakit jantung misalnya sekat jantungnya dan nutup. Kadang yang paling ekstrem pembuluh darahnya tertukar dia gitu. Itu yang banyak. Justru sekarang dari data yang ada penyakit jantung bawaan itu malah banyak kenapa? Penyelesaiannya yang tidak bisa tuntas. Nah, itu makanya itu jadi juga beban juga nih ke depannya. Kenapa ujung-ujungnya juga sama. Penyakit jantung bawaan itu ada tindakan yang paling bagus operatif atau non bedah juga ada, tapi itu biayanya kan lumayan tinggi. Harus selalu dipantau ibaratnya begitu dok ya, kesehatannya. Kemudian meningkat setelah bayi ke remaja. Nah, remaja tadi dikatakan pola hidup, makan, olahraga itu juga berpengaruh berarti dok? Itu udah dasarnya, itu yang paling penting sebenarnya.
Karena Jantung itu remaja sekarang sendiri. banyak magernya main Iya, gadget dan nah, segala macam. Itu kemajuan teknologi, efek yang tidak diinginkan itu ya, tapi positifnya banyak. Baik. Ya. Kemudian penyakit jantung yang tadi dikatakan yang lebih banyak perempuan karena infeksi. Ya, infeksi dari kuman, ya, infeksi tenggorokan atau ISPA itu yang kelihatannya sepele. Ya, kalau memang kita jeli, jangan-jangan nanti kalau memang kita tidak tangani secara bagus akan berkembang mengenai penyakit jantung rematik. Nah, itu yang susah. Nah, ya mungkin bagi masyarakat sakit tenggorokan Nah, ini karena radang ya atau memang betul radang memang. Tetapi kan radang itu macam-macam. Oke. Salah satu kuman Streptococcus sama itu yang sebagai biang kerok yang dari rematik, nah itu bisa mengenai infeksi tenggorokan. Nah, kalau itu ada ya obati kan harus tuntas ngobati. Dan Jadi itu tuntas. harus konsultasi ke dokter juga dokter ini. juga, makanya itu. Nah, kemudian kalau sekarang fenomenanya kan polusi udara. Ya, Nah, itu juga salah satu pemicu tidak, Dok? pemicu itu salah satu pemicu terjadinya paparan dari polusi ya. Nah, itu akan berkembang tuh nanti teorinya banyak mengarah teori gen ya. Nah, itu mungkin dalam perjalanannya bisa merubah gennya, jadi memiliki risiko untuk terkena kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Yang paling takut kan keganasan ya. Ya. Kanker, nama kanker paru karena sel paparan habis itu berkembang ke dalam lagi jantungnya kena dia. Ya. Oke, waduh, ini banyak ternyata Dok ya penyebab-penyebabnya. Tapi Dok, kalau melihat fenomenanya, apakah dari tahun ke tahun ini ada peningkatan atau seperti apa Dok kalau di Buleleng ya khususnya Dok? Kalau lihat di mana data real tidak punya kita, tapi sepintas kita lihat dari tahun ke tahun mungkin karena sekarang mungkin sistem informasinya lebih bagus, deteksinya juga lebih bagus, sehingga kecenderungannya makin banyak yang ditemukan, sehingga ada tren makin meningkat gitu. Kalau dulu mungkin aja ada kita nggak tahu gitu, ya karena kita nggak ngeh istilah nggak memeriksa. Tapi sekarang kan sudah canggih kan, pusat kesehatan udah deket, mengakses juga gampang kan. Sedikit ada keluhan mungkin langsung datang ke dokter, ya. Sehingga dokter itu ternyata ada, misalnya anaknya ada penyakit bawaan, saya ini ada kelainan jantung rematik itu umpamanya. Bahkan bisa juga mendeteksi kan sekarang lab-lab banyak. Ada berapa faktor risiko dilihat setelah dicek ya ternyata saya kena penyakit jantung gitu. Nah, itu karena itulah makanya kecenderungannya jadi meningkat terus karena deteksinya lebih bagus sekarang. Deteksinya lebih bagus. Seberapa masyarakat harus bisa mendeteksi dirinya sendiri dan kapan dia harusnya memeriksakan dirinya, Nah, Dok? ini yang paling penting ya. Nah, kita namakan sebagai faktor risiko ya. Nah, kalau secara populasi secara umum kita omongkan bahwa semakin lanjut atau semakin bertambah usia seseorang itu kecenderungan untuk kena penyakit jantung dan pembuluh darah gitu itu lebih tinggi. Betul, itu data sudah jelas ya. Kenapa demikian? Nah, ini saya dengan proses degeneratif ya, proses degeneratif itu penuaan itu yang menyebabkan. Karena kita tahu bahwa pembuluh darah ini kan memegang peranan penting ya dari kepala sampai kaki. Itu seperti pipa PDAM itu. Itu kan nanti makin lama makin karatan dia. Oke. Nah, kalau sudah karatan terjadi komplikasi barulah kita muncul penyakit yang kita sebut sekarang penyakit kardiovaskuler. Nah, terjadinya karatan itu kenapa? Tentu ada dasarnya. Dasarnya apa? Faktor risikonya. Faktor risikonya apa ya? Itu yang kita deteksi bisa dari awal. Sementara orang yang punya riwayat keluarga lah, itu yang paling sulit ya. Ada keluarga sakit jantung itu antara risiko bahwa anaknya itu adakan untuk kena penyakit jantung. Mereka yang punya darah tinggi, nah itu jangan hati-hati juga. Jadi sering itu terlewatkan. Mereka yang punya kencing manis itu juga harus hati-hati. Itu harus orang tua kalau orang yang obes gemuk itu harus cepat turunkan berat badan, itu bahaya tuh nanti. Kalau itu dibiarkan nanti akan berkembang menjadi penyakit metabolik ya, entah itu diabetes, pembuluh darah, kemudian stroke atau ginjal nanti bisa berkembang ke situ dia. Kemudian mereka yang biasa merokok, nah ini saya harapkan ya harus dibatasi, kurangi paparan rokok. Habis itu mereka yang kurang aktivitas sedentary ya, dia macam main gadget aja tidak kemana-mana, nah itu juga berisiko. Makanya harus sering latihan exercise, olahraga, dan pola makan juga. Kita tahu sekarang kan pola makan banyak makan siap saji, itu risiko. Kita harus hati-hati, bukan tidak boleh, harus hati-hati ya, harus waspada lah. Karena itu punya risiko nanti gampang kena penyakit ya kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit metabolik yang lain. Nah, itu. Oke, itu yang perlu diantisipasi. Kalau sudah ada orang tuanya mungkin ya harus hati-hati dah. harus hati-hati begitu. Yeah. Kemudian darah tinggi, Dok. Ini yang mungkin masyarakat juga banyak yang saya sudah terbiasa ini. Saya sehat dengan
tekanan darahnya 200 Iya, gitu misalnya dok. Nah, ini Saya merasa sehat-sehat saja begitu, jadi diabaikan saja. Ini fenomena penting ini karena ada khusus juga nanti hari hipertensi sedunia nih. Ya udah lewat bulan Mei lalu. Nah justru hipertensi kan disebut dengan silent killer ya, Ya, ya. pembunuh dan tersembunyi kan. Ya, emang tanpa keluhan, enggak apa-apa biasa main apa. Atau tensi 200 biasa tidak ada keluhan sudah enggak diobati. Tahu langsung plek stroke atau serangan jantung mendadak. Udah. Oke. Padahal itu harusnya diwaspadai dok ya. Ya. Baik, dokter kita juga nanti bisa berbincang lebih banyak bersama pendengar mungkin dok ya, Ya, karena di silakan. WhatsApp ini juga banyak yang masuk. Ya, Ada yang silakan. mengeluhkan sering sakit kepala, sering kesemutan, pernah mata dan bibirnya kedutan lama. Apakah ini tanda mengarah ke sakit jantung katanya dok? Nah nanti mungkin dok ya, tapi kita sapa dulu dok di line telepon boleh ya dok ya? silakan. Mohon izin. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, nggih. Pak Lile? Iya, Mak Heni. Iya, sama Heni Pak Lile ini di Iya, dokter siapa nih? dengan Dokter Susila niki Pak Lile. Oh, saya sama Pak Dokter ya. Nggih. Pak Dokter, Iya, saya sama. ini usianya sudah 80 tahun. Sudah itu saya menderita penyakit jantung koroner. Ya. Tapi setiap bulan saya kontrol ke rumah sakit. Saya sudah 15 tahun ini penyakit jantung koroner. Sudah itu ada juga gula darah, ada juga bronkitis. Itu saya telah kontrol. Sekarang ini yang paling mengesankan sekali, apa namanya itu, nyeri di dada. Tadi diberikan obat di bawah lidah. Tapi kalau terus sering nyerinya itu, bagaimana caranya sekarang Pak Dokter untuk menanggulangi? Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Iya, Baik, sama Pak Lile ini sudah ikut bergabung ya. Berarti Pak Lile ini sudah rajin kontrol sebenarnya Ya, dok. ya, bagus sekali. Baik, silakan pendengar kembali di 24644. Kita sapa kembali. Selamat pagi Pro 1. Satu Mbak Heni. Iya, selamat pagi. Selamat pagi narasumber. Oke, dengan Ibu siapa Bu? Bapak Dokter Susilo Nggih, nggih. Ini dengan Ibu Ibu siapa? Nyoman iki. Bu Nyoman. Nyoman. Iya, silakan Bu Barusan Pak Nyoman. Lile ya. Iya, tadi ada Pak Ya, Lile. semoga beliau cepat sembuh. Tambahkan sedikit Pak Lile sarannya, belajar meditasi. Ya, pertanyaan saya Pak Dokter, Iya. tadi Pak Dokter bilang pembuluh darah itu seperti keran yang karatan. Jadi untuk mencegah pembuluh darah kita, terutama para lansia seperti kita, apa upaya kita? Makanan apa yang kita makan? Terus apalagi resep-resep yang lain itu saya tanyakan tentang pembuluh darah yang karatan itu. Iya. Ya, terus ada lagi pertanyaan saya, sebetulnya sudah ditanyain tadi sama Mbak Heni Matalia tentang tekanan darah yang tinggi itu loh. Nggih. Ya, supaya tekanan darah kita menjadi normal kembali, tolong resep makanannya Pak Dokter, resep olahraganya. Nggih. Saya cerita sedikit boleh ya? Nggih, Nabi Bu. Saya orangnya nih, Pak Lila tadi 80 tahun, saya 76 tahun. Saya tidurnya masih nyenyak Pak Dokter, makannya juga masih lumayan enak. Jadi begini pola hidup saya, misalnya saya pagi bangun jam 4 atau jam 5 sembahyang ya. Sesudah itu aktivitas sedikit sampai jam 6 saya lelah tidur lagi, enggak apa-apa itu. Iya. Terus sebentar jam 6 itu bangunlah saya jam 8 aktivitas lagi beberapa jam tidur lagi. Bagaimana itu? Terima kasih. Ya, baik Bu Nyoman, terima kasih banyak. Ini pola hidupnya seperti yang disampaikan Bu Nyoman, mungkin para lansia juga seperti itu dok, kebanyakan ya cepat lelah begitu, padahal tidurnya nyaman, makannya juga enak, tapi kenapa cepat lelah ini? Satu penelpon kembali pendengar 24644. Selamat pagi Pro 1. Swastiastu nggih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Redi di Suwog. Pak Redi di Suwog nggih, silahkan Pak Redi. Swastiastu Pak Dokter. Iya, swastiastu Pak Redi. Siang dong. Sekarang Mas Kena ya sehat saja, tapi umurnya sudah 70 lebih. Tadi Bapak Dokter sudah menanyakan masalah ngeceng manis, masalah sakit jantung. Ya. Nanti supaya tenaga sehat ini supaya tidak dijali dengan banyak penyakit ya seperti itu. Jadi apa yang
sebenarnya makan makanan itu yang dikurangi, yang biasa, yang tidak makan, supaya tidak ada bibit-bibit penyakit-penyakit seperti itu. Ya, manusia yang lunas penjelasannya Pak Dokter, semua Om, Tanti. Oke, sukses Pak Radi di Suwok. 3 penelpon dulu ya pendengar, kita tanggapi dulu ini agar tidak banyak dulu, nanti akan dibuka kembali di line telepon. Kita tanggapi dulu ya Pak Dok ya. Gimana nih Pak Dok? Atau tadi yang di WhatsApp dulu, sakit kepala, sering kesemutan, pernah mata dan bibirnya itu katanya kedutan lama. Apakah ini tanda mengarah ke sakit jantung katanya Dok? Ya, memang penyakit jantung tuh gejalanya macam-macam ya. Ya, apa yang disampaikan itu bisa ya, bisa tidak ya. Karena gejala seperti itu banyak. Tapi kalau memang jantung, kita harus kembali. Kita punya faktor risiko enggak? Itu dulu. Risikonya bukan tadi. Oh, saya ternyata penderita kencing manis yang tidak terkontrol. Saya penderita hipertensi. Saya juga menderita misalnya kayak kolesterol, kalau pernah cek kolesterolnya. Nah, kalau itu ada gejala seperti itu harus waspada ya. Hati-hati. Bisa aja jadi ada bagian dari gejala penyakit pembuluh darah ya, yang terutama mengenai pembuluh darah jantung atau pembuluh darah tempat lain. Rasa kedutan, kepala pusing itu coba dicek tensinya ya. Kalau misalnya tensinya tinggi ya salah satu gejala dari hipertensi seperti itu. Ya, terus hati-hati, itu sebagai warning bagi kita itu bagus sebenarnya. Warning kita harus memang lebih aware bahwa kita harus cepat periksa. Apa yang dipasar sederhana ya mungkin tensinya diperiksa nanti. Setelah tensi tahu tinggi, lanjutkan nggak pemeriksa darah, ngecek kolesterolnya gimana. Mungkin lagi ada selanjutan, bisa bicara ronsen, lihat jantungnya gimana nanti. Ya, ada rekaman jantung untuk melihat dua jantungnya. Nah itu pemeriksaan yang sederhana yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada bisa. Oke, baik. Segera hati-hati, periksakan. Sudah ada warningnya itu. Kemudian ada Pak Lile, Pak di Tajun ini sudah 80 tahunan lebih usianya Dok. Iya. Ingat kalau Pak Lilo ini bagus sekali sampai usia segini masih eksis dengan penyakit metabolik yang cukup banyak ya. Dia punya kencing manis, kemudian punya jantung koroner. Nah inilah salah satu penyakit yang disebut oleh Mbak tadi adalah sebagai penyakit yang menyebabkan kematian tinggi, penyakit jantung koroner. Memang penyakit jantung koroner itu kecenderungannya memang pada usia lanjut itu lebih tinggi datanya ya. Memang kita ketahui oleh proses degeneratif itu. Tapi karena Pak Lilo sendiri punya kencing manis, nah inilah yang mempercepat munculnya penyakit jantung koroner karena kencing manis ini. Nah, dengan pola hidup sekarang mungkin Pak Lilo sudah minum obat yang teratur, itu dilanjutkan aja ya, sudah bagus. Cuma ditekankan harus teratur minum obatnya ya. Ingat mana obat-obat yang harus minum itu harus rutin tiap hari, jamnya ada yang pagi, ada yang malam, itu harus dipastikan, bisa konsultasikan ke dokternya. Terutama obat-obat untuk pelindung ya, untuk sebagai pencegahan, yaitu obat-obat untuk kolesterol itu paling penting itu. Jangan sampai lupa, itu biasa diminum malam hari. Macam-macam jenis mereknya itu untuk kolesterol. Kemudian obat pengencer darah itu jangan lupa Pak Lilo ya. Pengencer darah juga itu macam-macam mereknya, tapi tetap rutin itu bisa minumnya pagi, bisa siang. Selain itu mungkin ada obat darah tinggi, obat diabetes itu harus rutin diminum. Jadi kalau ada keluhan nyeri dada, nah kalau dari lihat keluhan itu berarti memang penyakit jantung koroner yang sudah ditegakkan berapa tahun lalu itu dengan adanya kencing manis itu mungkin ada sesuatu artinya apa, mungkin ada perburukan. Kalau lihat tadi pembuluh darah itu mungkin dulunya hanya nyempitnya hanya 40%, itu mungkin sekarang sudah nambah lagi bisa 60. Nah, semakin nambah sempitnya maka keluhannya semakin sering dia muncul. Baik. Ya. Solusinya kalau gitu gimana? Harus Dok? diperiksa. Nanti kita lanjutkan lagi selain kita memeriksa dengan dasar misalnya rekaman jantung ya, disebut ECG, kemudian dengan tensi, lab itu ronsen kita lihat. Kalau ada kecenderungan misalnya dari gambaran rekaman jantung itu ada penyempitan, ya kita lihat lagi dengan alat yang lebih canggih. Kita gunakan imaging namanya, dengan scan. Kita udah punya alatnya di RSUD, scan jantung, kita scan, kita lihat pembuluh darahnya, bahkan paling lanjut nanti bisa lakukan istilahnya kateterisasi atau angiografi. Kita lihat langsung di pembuluh darahnya berapa sih yang tersumbat dan severity-nya berapa persen nyempitnya. Nah itu kita lihat. Kalau kita lihat seperti itu ya tinggal, kalau memang bagus ya kita tinggal yang sempit kita lebarkan dengan alat. Kalau sempitnya tidak terlalu signifikan, kita bisa melakukan intervensi dengan obat-obatan. Dok, ini kan sampai banyak penyakit ibaratnya Dok ya. Pemicunya apakah si kencing gula darahnya tinggi yang memicu si jantung, atau si jantung yang memicu gula darah dan kolesterol, atau gimana nih Dok sebenarnya? Ya kalau kita lihat dari keluhannya Pak Ilo, memang sumbernya adalah karena diabetes sebenarnya.
Diabetes, nah diabetes plus umur, nah itu tambah sudah lagi. Apalagi plus darah tinggi lagi nambah, plus kolesterol lagi nambah, plus merokok lagi nambah, itu makin banyak ya, akumulasi data yang banyak, maka kecenderungannya jadi siapa yang berisiko? Ya mereka inilah. Kalau sudah ada darah tinggi, ada kencing manis, obes, dislipidemia atau kolesterol darah yang tinggi. Nah itu mereka ini harus kita pantau. Dan tadi dikatakan ini kan lebih banyak yang usia lanjut dok ya. Apakah ini akumulasi dari apa yang sudah kita lakukan pola hidupnya dari remaja atau gimana dok sebenarnya? Nah itu saya katakan, maka itu katakan kenapa mitosnya harus kita jelaskan. Karena munculnya baru di usia tua, kan kita selalu berpikir bahwa hanya untuk orang tua. Padahal ini kan penyakit jantung belahan ini adalah penyakit kronik sebenarnya. Artinya dia prosesnya lama, perlu waktu dekade, ya bisa puluhan tahun lah. Dan puluhan tahun di mana? Dari usia remaja. Nah kalau kita dari usia remaja, kalau kita punya mitos atau juga kita tidak akan kena jantung, tua baru kena jantung, jangan. Kalau kita dari sekarang udah pola hidupnya tidak benar, nanti kan cepat kenanya. Makanya pada usia muda itu kita harus berhati-hati juga. Gitu ya, tetap jaga pola hidup sehat, diet sehat, olahraga yang bagus. Investasinya kesehatan nanti, dok ya? Ya kedepannya ya pada saat kita sudah naik usia, resiko itu bisa ditekan gitu. Kalau sekarang kita sudah minumnya enggak kuat, ngerokoknya tidak pernah berhenti, ya cepat nanti. Iya, apalagi anak muda sekarang kan kayaknya semuanya mengepul gitu dok. Entah itu rokok biasa, rokok elektrik seperti itu juga macam-macam lah jenisnya kan semua jadi pengaruh. Oke, baik, kita ke Bu Nyoman tadi dok, belajar meditasi apakah ini juga berpengaruh? Kemudian, pembuluh darahnya tadi dikatakan seperti keran, ya karatan. Nah, mencegahnya agar tidak karatan saat lansia seperti apa atau makanan yang perlu dikonsumsi bagaimana dok? Bagus sekali, inilah pertanyaan diharapkan untuk masyarakat umum ya. Jadi yang mengenai meditasi adalah bagian dari satu pengelolaan stres gitu. Nah itu bagus karena salah satu komponen dari tata laksana jantung itu kan ada stres, kelola stres. Nah, kelola stres dengan cara apa? Meditasi. Penting nih, bagus sebenarnya. Kenapa penting? Karena dengan kita meditasi kita bisa menenangkan pikiran sehingga saraf-saraf kita di otak kita ini terkontrol, tidak mengeluarkan banyak racun ya. Kita bahasa medis radikal bebas lah. Itu yang membuat rusak pembuluh darah. Makin sering meditasi semakin sedikit ya namanya katokolamin istilah bahasa medis. Itu udah zat-zat yang berbahaya itu akan keluar kalau kita tegang, cemas, ya stres, sering marah itu akan muncul itu akan merusak kualitas pembuluh darah nantinya. Nah, kalau ada meditasi kan turun, otomatis ini bisa aman gitu ya. Nah kemudian pembuluh darah karat artinya maksudnya adalah aterosklerosis kalau bahasa medisnya ya. Jadi adalah penyempitan pembuluh darah oleh karena adanya tumpukan lemak di situ. Nah kalau kita kembali tumpuk lemak, lalu bagaimana? Tentu pola kita adalah kurangi lemaknya. Maka nanti arah ke diet bagaimana? Dietnya selalu kita atur supaya diet yang seimbang. Seimbang artinya harus atur polanya. Apa aja boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dihindari kan gitu. Nah untuk usia-usia seperti Ibu ini, udah 70 anggaplah udah lansia, memang pola makannya harus sudah betul-betul harus dinikmati dan batasi gitu ya. Nikmati harus dibatasi. Artinya apa? Usahakan sudah usianya banyak lah, kurangi daging. Nah, ya terutama daging merah. Bukan tidak boleh tapi itu kurang tadi. Kalau bisa banyak makan ikan. Kita kan banyak punya ikan. Pertama ada ikan yang sering ikan salmon itu. Kalau bahasa keren salmon. Tapi kalau kita lihat di pasar-pasar ikan itu ada ikan merah yang ekor kuning itu. Nah itu bagus itu. Tapi jangan seafood yang kayak kerang, kepiting, cumi itu tinggi kolesterolnya itu yang dibalik. Ya, itu yang ekor kuning itu bagus itu udah ada salmon itu banyak, bagus itu menurunkan kolesterol, bisa menurunkan tensi sehingga risiko untuk kena serangan jantung bisa dikendalikan. Udah ada penelitiannya itu. Banyak itu dianjurkan itu salmon. Kemudian banyak kacang-kacangan ya, banyak itu kacang merah. Itu bagus. Boleh dok kacang-kacangan karena biasanya orang nanti kacang-kacangan kalau kacang dingin nanti ngerinya asam urat. Nah, itu maka harus pilih kacang merah itu. Kacang merah itu bagus, itu kacang-kacangan. Sayur-sayuran udah banyak, brokoli ya, tomat, wortel itu bagus tuh. Ya, itu sayur hijau itu bagus tuh untuk pencegahan penyakit jantung dan juga untuk darah tinggi. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian ini karbohidratnya ini harus dijaga betul. Kita kan sering kalau namanya kita Indonesia kalau tidak makan nasi tidak makan. Iya. Apalagi nasinya lebih banyak dok. Ya, nah itu harus diolah sekarang. Boleh tapi dibatasi. Kalau kita punya piring ya 1/4 piring itu nasi. Sisanya bagi lagi daging, sayur gitu ya. Buah. Nah itu. Daging itu udah hindari. Daging merah tuh seminimal mungkin lah kalau udah usia segini. Banyak ke ikan. Gitu. Ya. Baik. Itu pola makannya dan ingat gunakanlah minyak
Ya, omega 3 kan banyak dijual di supermarket. Banyak minyak itu loh, minyak untuk masak. Kan ada minyak dengan omega 3 itu yang kita pilih. Jangan banyak menggunakan minyak yang tinggi kolesterol itu untuk memasak atau bikin apa yang lain. Nah, minyak lagi dok, Ya. minyak yang berulang kali digunakan, apakah itu ngaruh itu juga sangat atau pengaruh, gimana? karena itu akan merubah komposisi lemak di dalam minyak itu kan berubah nanti dari tidak jenuh, lama jenuh berubah terus. Kan istilahnya orang Batak itu ngeus ninian itu kan ngeus itu kan ya. Apalagi ngeus dicampur habis goreng daging babi itu kan lebih enak itu. Ya kalau memang kolesterolnya tinggi. Kalau semakin tinggi kolesterolnya makan itu semakin enak. Semakin tinggi kriukannya itu semakin tinggi kolesterolnya. Waduh. Itu cincin. Coba tes kriuk itu udah pasti tinggi kolesterolnya. Bagi guling itu kan enak. Ya karena itu tinggi kolesterolnya. Baik, perlu dijaga ya. Nah, kemudian kalau usia lanjut seperti itu dok, tidurnya masih enak? Nah, itu secara teori kalau usia berikut kan kita diharapkan sampai 7 jam itu tidur total per hari, atau 7 sampai 8 jam lah. Mau siang atau pagi atau malam dapat segitulah. Paling sedikit tidur kita. Ya. Baik. Jam. Kalau misalnya tadi itu pagi 1 jam sampai bangun kerja lagi, kalau ditotalkan kan ya kurang lebih 7 sampai 8 jam. Nggak apa-apa seperti Nggak itu dok. apa-apa. Itu istirahat perlu. Baik. Wah, terima kasih pendengar, ini nampaknya sudah ingin ikut bergabung lagi, tapi kita jeda sejenak dulu ya. Kita jeda sejenak dulu, nanti kita akan kembali lagi membahas terkait dengan mitos penyakit jantung sebagai penyakit orang tua dan siapa yang beresiko tinggi terkena. Tadi juga dokter sudah menyampaikan, dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung nanti bisa bergabung kembali di 24644 dan juga di WhatsApp-nya Pro 1, tapi kita jeda sejenak dulu, tetap di Pro 1 pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hei kawan, coba kau pakai punyaku ini. Rasanya beda banget. Kita akan selalu merasa happy, lepas dari segala masalah. Sorry kawan, aku sudah kapok. Aku sangat menderita olehnya. Justru sekarang aku merasa lebih semangat menatap masa depanku. Kamu juga harus segera ikut ke rehabilitasi. What? Rehabilitasi? Lah, terus setelah kamu lepas dari barang-barang yang kayak gini, apa kamu bisa kaya? Ya enggak kan? Ya setidaknya aku bisa menyiapkan masa depan aku dengan lebih baik, selalu optimis dan tetap sehat tanpa narkoba. Saudara Anto, jantung dan paru-paru Anda sudah sangat bermasalah dan harus segera diambil tindakan. Berhubung peralatannya di rumah sakit ini tidak lengkap, kalau mau saya rekomendasikan pada dokter di salah satu rumah sakit di Singapura. Dan polisi juga sedang menunggu Anda di luar. Oh, tidak! Jadilah generasi muda zaman now, smart dan sehat tanpa narkoba. Ayo mak, ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha, supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu mak artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu mak salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita kembali dalam dialog Hai Balik Kengken terkait dengan mitos penyakit jantung sebagai penyakit orang tua dan siapa yang berisiko tinggi terkena. Kita masih bersama dokter spesialis jantung, Dr. Iketut Susila SPJPK, FASCC. Dok, benar ini penyebutannya apa ya dok ya? Ya, betul. Jadi PIHA adalah untuk keorganisasian jantung di Indonesia. Nah, SCC itu untuk keorganisasian jantung di Asia Tenggara. Oke, baik. Dan Pak Dokter, nanti kita buka line telepon juga di 24644. Nah, kalau di WhatsApp ini sudah banyak yang mengirimkan WhatsApp-nya. Ada Bu Made di Sambangan. Selamat pagi dok, apa bedanya jantung koroner dengan jantung rematik katanya. Kemudian ada Pak Romi yang menanyakan juga terkait dengan apa perbedaan antara penyakit jantung dan jantungan. Dan apakah ada perkumpulan pengidap penyakit jantung dan apa nama perkumpulannya gitu dok. Nah, kemudian ada lagi
lagi, kalau dok menanyakan terkait seputar jantung, jika orang tua mengidap penyakit jantung diakibatkan faktor gaya hidup bukan karena faktor keturunan, apakah ada kemungkinan itu menurun juga ke keturunannya? Nah, nanti dok ya. Satu penelpon dulu dok ya, boleh kita sapa di 24644 untuk pendengar Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Bu Eni. Iya, selamat pagi Pak Narto ini ya. Iya, silakan Pak Narto, mungkin ada yang ingin disampaikan Niki. Kemarin bersua langsung di RRI. Selamat ulang tahun RRI ke-78. Terima kasih banyak Pak Narto. Kemarin saya narasumber, sekarang Pak Dr. Susile. Kesehatan sekarang. Bersua di mana Pak Dokter, nanti hari Minggu main tenis lagi. Biar sehat. Baik, teman-teman lansia, jadi saya udah lansia juga, sudah 76. Kebetulan saya juga ikut di LLI ya, Lembaga Lansia Indonesia Dinsos. Jadi banyak ya para lansia, jenis penyakitnya seperti disebutkan tadi dari teman-teman ya. Nah mungkin ada suatu mungkin tidak tahu, saya mungkin sudah di rumah sakit umum sudah ada ruang lansia. Kalau saya dengar senam lansia ada Jumat pagi. Mungkin ada pemeriksaan lansia oleh rumah sakit umum daerah, oleh Pak Direktur Pak Arye. Tiap hari apa misalnya, apakah bebas harinya, terutama adalah kalau Pak Dokter spesialis jantung mungkin jantung dan lain-lainnya. Kemudian mungkin diinformasikan apakah di rumah sakit umum daerah ini sudah ada alat ya mungkin sudah canggih untuk ngecek jantung lah katakan, karena ini masalah bicarakan jantung, sehingga ada peredaran darah, tekanan. Nah kalau tekanan, tensi kan tidak ada. Yang ada kaitannya dengan jantung untuk pencegahan lebih awal atau pengobatannya, sehingga bisa dimonitor oleh pasien, dilihat Pak ini gininya gini, gininya gini. Karena pernah saya ngikuti di Jalan Diponegoro berapa kali ngikuti, pernah narasumbernya Pak Arye, itu ada alat monitor. Cuma saya bohong atau tidak karena dia bisnis, di setiap klike Pak tuh jadi paling Pak gumpalan darah ini tunin beli obat negara. Sehingga saya curiga, sehingga ada dikasih obat botolan, baru diminum berapa kali ya sudah tidak ada manfaatnya. Mungkin yang dikasih itu tidak obat yang patennya aslinya. Nah itu kan saya hanya berpikir penilaian saja. Nah itu yang saya sampaikan, sehingga juga ada saran, adakah nanti pemeriksaan mungkin dari Pak Dokter Susilo, ada tim dokter jantung berapa di rumah sakit sudah ada sekarang. Para lansia ini mungkin seperti saya kan sering ke Pak Dokter cek Balimed malam. Adakah mungkin kalau di swasta BPJS kan ada siang juga, apakah ada waktu yang siang di rumah sakit umum untuk pengecekan khusus lansia. Jadi ada ruang untuk lansia, jadi tidak disatukan dengan yang masuk lansia itu mungkin ya apakah umur 60 ke atas kan itu, sehingga bisa diberikan pelayanan yang prima karena kondisi umur dan fisiknya. Nah ini yang saya sampaikan. Saya juga ngalami dok, mungkin nanti di lapangan kita cerita. Nah saya rutin ini tidur saya nyenyaknya cuma beritme 1-2 jam bangun lagi doa nih tiang pang hidayang sirap cepat tidur ya. Jadi mungkin 3-4 kali bangun tapi terganggu lah bangun. Nah mudah-mudahan ini ada solusinya, padahal pikiran saya tenang ini. Apakah nanti mungkin ada resep
minum atau makan apa supaya tidurnya nyenyak. Terakhir ada dokter pil pengencer darah ya Pak ya. Iya. Mungkin saya pernah ngalami, sudah sampaikan Pak Dokter, mungkin juga yang lain mudah-mudahan tidak ngalami. Dari bibir saya kira sariawan terus berdarah. Akhirnya saya cek karena dekat rumah saya ke Karya Dharma Husada, Dokter Dana teman saya, langsung saya dikirim ke Kertausada, diimpus, dikasih obat besoknya terstop keluar darahnya atau malam itu sudah. Terus Pak Dokter saya cerita di lapangan, stop pil pengencer darahnya. Nah, bagaimana cara mengontrol juga, karena orang berobat kan supaya sembuh, supaya jangan ada penyakit tambahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Lile, Pak Narte ya sudah ikut bergabung juga pagi ini di line teleponnya. Satu penelpon lagi pendengar, kami sapa Anda. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Putu Wayang Tejakula nih. Ya. Putu Wayang Tejakula. Silakan Pak Putu Wayang. Ya, sebelum saya melantur ini, selamat ulang tahun ya pada RRI yang ke-78. Selamat pagi Bapak narasumber, Pak Dokter Susilo ya. Pak. Daler Ibu Eni, penyiar idola. Begini Dok, yang metaken Kidik Daler seperti sama dengan Pak Narjo tadi, kondisi yang saya alami gitu loh. Tidurnya nyenyak, tapi cuma kadang-kadang 1,5, 2 jam, lagi bangun, lagi bisa tidur, lagi bangun gitu. Terus yang saya herankan, tadi kan saya dengar jangan merokok dan nggak sakit jantung. Tapi kenyataannya beda loh Pak. Dari SMA saya lihat anak ini perokok dan peminum. Dan sampai sekarang dia sudah tua, sudah punya anak, masih dia sehat juga. Itu gimana ya dah? Apakah susunan jantung itu berbeda dengan dengan saya gitu. Itu pikiran saya tadinya Pak. Tapi saya bukan sakit jantung. Ya cuma itu aja dulu Pak Dokter. Mohon jawabannya. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak Putu Wayang sudah ikut bergabung Niki. Masih dengan kebiasaan tidur nih Dok. Nah nantinya mungkin apakah kebiasaan tidur ini juga memicu jantung atau seperti apa ini, jangan-jangan Dok. Baik, silakan Dok, mungkin ditanggapi dulu ini Dok, karena di WhatsApp juga banyak yang mengirimkan ya. Oke, silakan, ini pertanyaan Pak Narto ya. Tentang pola tidur nih. Memang kalau kita lihat dari data yang ada nih, memang pola tidur seseorang itu sangat pengaruh oleh umur ya. Semakin tua seseorang itu maka kebutuhan tidurnya makin berkurang gitu. Memang begitu polanya. Kembali ke bayi Dok ya. Ya, malah bayi kembali kan tidur aja kerjaan, memang itu kehidupan tuh itulah, pada bayi dia banyak tidurnya, semakin tua makin berkurang. Tapi kita untuk menjaga kesehatan diharapkan minimal lah 7 jam per hari itu bisa istirahat tidur ya. Kadang-kadang pola tidurnya berubah dari mungkin itu tidak nyenyak ya. Bisa aja, tapi asalkan nanti jumlah total tidurnya itu bisa sehari itu minimal 7 jam ya cukup ya. Bahkan kalau sudah umur seperti Pak Narto segitu mungkin kurang deh itu. Karena memang tidak bisa, karena itu faktor usianya itu. Itu memang dari fisiologi daripada kehidupan dari manusia sebegitu. Semakin tua memang pola tidur kan, coba kita lihat orang tua sampai umur 80 berarti tidurnya jarang sekali. Ya itu memang begitu polanya. Tapi itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena itu juga tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, asalkan jumlah tidurnya dalam sehari itu bisa minimal 7 jam. Ya, tidak masalah. Nah, cuma mungkin kalau tidak tenang itu jadi macam-macam pikiran jadinya. Ya. Itu aja Mbak. Nah kemudian mengenai kita di rumah sakit, saat ini kita sedang upayakan ya, kita mengikuti programnya Kemenkes bahwa untuk di Bali Utara yang ditunjuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng saat ini sudah sedang ya menyiapkan infrastruktur dan ya untuk pelayanan jantung, stroke dan kanker itu nanti ke depannya ya. Karena saya di bidang kardiologi jantung, jadi saya khusus mengenai jantungnya. Jadi kita sudah diupayakan, sedang dikerjakannya. Saat ini kita sudah mempunyai alat deteksi yang paling sederhana, perekam jantung dari mana-mana ada ya. Kemudian ada alat untuk echo namanya, USG jantung, kita lihat kelainan struktural
jantung seperti yang saya katakan tadi, jantung reumatik itu akan terdeteksi dengan USG. Itu banyak punya, bukan dengan di RSUD aja. Di beberapa rumah sakit swasta di Belen sudah punya. Itu memang sudah menjadi kebutuhan dasar ya untuk pelayanan jantung. Kemudian kita di RSUD sudah punya alat untuk CT ya, namanya komputer tomografi khusus untuk ini, untuk mendeteksi keadaan kondisi pembuluh darah jantungnya. Sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun lebih alatnya. Nah kemudian saat ini yang sedang lagi kita kerjakan adalah mengenai alat kateterisasi jantung. Kita sudah punya alatnya, sudah datang, sudah diinstal, tinggal mungkin mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akhir tahun ini kita sudah bisa running, kita gunakan. Inilah alat-alat yang sudah hampir canggih ya untuk mendeteksi penyakit jantung di daerah Beleleng khususnya Bali Utara. Ini memang program dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita sebagai acuan atau regional di Bali Utara sudah menyiapkan alat ini. Nanti alat itu bukan hanya untuk jantung aja, untuk stroke juga bisa, untuk pembuluh darah bisa. Sudah ada alat. Nanti tinggal nunggu proses untuk beroperasinya, karena ada persyaratan dan regulasi yang cukup rumit juga itu nanti. Tapi tetap sudah sedang berjalan, sudah progres. Nanti saya juga berharap nanti masyarakat di Beleleng khususnya Bali Utara sudah tidak perlu khawatir lagi, nanti bisa mendapat pelayanan jantung yang optimal ya. Nggak perlu keluar lagi dok ya, jadi semakin cepat penanganannya dengan resiko untuk kecacatan atau angka kematian lebih ditekan lah, lebih rendah. Nah kemudian apakah ada pemeriksaan khusus dok untuk para lansia? Mungkin sedangkan untuk gitu? Ini bagus sekali ya, ini ide sudah sebenarnya, ada program dari Kementerian Kesehatan sudah ada, itu khusus untuk ya prolanis, itu kan bagian dari usaha lanjut sebenarnya, sudah ada di pelayanan kesehatan primer. Nah sedangkan di rumah sakit umum saat ini sudah berjalan kurang lebih setengah tahun lebih ya untuk poligeriatri. Tapi ini lain, ini kalau poligeriatri tujuan untuk mereka yang sakit ini. Jadi orang lansia kalau sudah sakit ya kita buatkan poli khusus namanya poligeriatri. Kita sudah punya, sudah beroperasi ini, sudah jalan ini. Khusus pada usaha lanjut, karena kalau usaha lanjut kan penyakitnya biasanya lebih banyak. Kalau sudah ada usaha lanjut lebih satu penyakit sudah ke geriatri. Karena kita di sana akan berikan pelayanan. Nah kemana-mana gitu orang tuanya, di situ aja, perlu pelayanan jantungnya, perlu pelayanan sarafnya, perlu dalamnya, di sana semua kumpul dokternya. Itu keunggulannya, itu sudah kita laksanakan untuknya. Tapi ini kan maksudnya bagi mereka yang orang tua yang sehat lah, dalam arti sehat ya, dalam tanda petik sehat. Nah itu kita belum ada tempatnya, sementara ini masih diadakan itu senam lansia di hari Jumat ya. Nah itu dia lakukan di RSUD-nya itu aja. Nanti ke depan ya mestinya kita harus punya tuh sarana itu, karena untuk check up-nya begitu ya dok ya. Check up itu khusus untuk orang lansia. Tapi kalau di Prolanis di BPJS sudah dilayani. Salah satu bagian ya. Baik. Kemudian ini dok Pak Putu Wayang. Nah ada yang dari muda ini dia perokok, peminum, tapi kenapa sampai tua ternyata sehat, malah yang tidak pernah peminum, tidak pernah perokok malah sakit nih dok. Ya terima kasih, inilah fenomena ya. Tapi kita kalau masalah ini kita ngomongnya kan kebanyakan ya, prevalensi atau rasa kecenderungan. Kalau dari data yang ada, kecenderungan orang yang merokok dan itu cenderung lebih banyak akan menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu datanya. Tapi pada kelompok tertentu ada seorang yang minum tidak kena. Ya ini bisa kita kaji. Mungkin aja dia memang mempunyai struktur jin di dalam tubuhnya yang memang lain. Walaupun dia terpapar, dia tidak gampang menjadi penggumpalan atau pengapuran pembuluh darah, sehingga dia masih bisa gitu. Lalu segera kan jadi masalah. Kalau itu baik merokok aja dong. Nah, kita kan gitu jadinya. Yang lihat datanya kalau Pak mau merokok, lihat aja bagi mereka yang kebanyakan orang, pasti orang yang kebanyakan orang yang merokok kena penyakit jantung lebih cepat gitu. Memang ada populasi tertentu, memang ada istilahnya mungkin struktur genetiknya itu sudah lain dia gitu. Dia tuh tidak rentan ya. Kan makanya seorang itu kan dia rentan penyakit kan tergantung juga struktur gennya. Ada orang yang orang tuanya macam-macam, dan anaknya tidak ada sakit apa-apa. Nah itu berarti memang genetiknya beda. Nah tapi kan secara umum kalau ada yang orang tua itu risikonya kecenderungan dia kan untuk kena itu tinggi. Nah ini yang kita bisa cegah. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati ini. Nah kemudian dok tadi ada yang WhatsApp juga, apa bedanya jantung koroner dengan jantung rematik dok? Ya beda memang. Kalau itu makanya jantung macam-macam kan, dari A sampai Z ya jantung. Kalau penyakit jantung koroner ini yang paling ditakutkan, inilah sebagai penyebab yang kerap terjadi serangan jantung mendadak ya, paling banyak itu mengenai
penyakit jantung yang mengenai pembuluh darah koroner ya. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang ngasih makan otot jantung. Nah, kalau ini ada sumbatan, otomatis otot jantung kan dapat makan dia. Sehingga apa yang terjadi ya otot jantungnya mati. Kalau mati ya sudah, orangnya juga lewat kan gitu. Itu yang paling bahaya. Ini pembuluh darah koroner itu namanya penyakit jantung koroner. Maka penyakit jantung reumatik itu pada kebanyakan mengenai klep. Jantung ada klep, ada 4 klep situ. Nah, itu yang diserang sama dia. Nah, apa jadi klepnya tidak berfungsi seperti sepeda motor atau mobil kan, kalau sudah klep tidak berfungsi kan macet-macetan dia. Nah, sering keluarnya sesek. Habis sekarang para keras bisa jadi napasnya berat, sampai ada yang sampai batuk darah sampai yang kritis lah. Akhirnya dia sesek sekali. Nah, itu dampaknya gitu karena dia gangguan dari klepnya. Klep itu kan seperti Honda, karburator kan harus bagus kan. Kalau untuk sampat kan berbet dia, beberapa waktu udah rusak dia jadi. Itu bedanya antara penyakit koroner dan kalau rematik, Dok? Nah, itu dah rematik sering mengenai klep jantung. Terus penyebab terbanyak di negara kita kelainan klep jantung adalah rematik. Nah, itu. Baik. Kemudian ini tadi pertanyaan yang sederhana katanya penyakit jantung dan jantungan. Ya, itu memang kalau penyakit jantung kan itu gejalanya. Orangnya jantungan sedikit kaget kan, orang jantung kan belum tentu sakit jantung. Iya, kalau sakit jantung jelas ya. Penyakit jantung yang mana dia, apakah kena pembuluh darahnya jantung koroner, apakah kena klepnya karena jantung klep atau rematik, apakah kena gangguan irama, nah itu macam-macam. Baik. Kemudian apakah ada perkumpulan Dok pengidap penyakit jantung ya, gitu? Sementara ini perkumpulannya belum ada, tapi yayasannya banyak. Ya, banyak sudah yayasan yang berkecimpung untuk membantu mereka-mereka yang bernasib kena penyakit jantung. Dulu pernah saya sampaikan tuh dulu zaman-zaman saya masih sekolah itu Yayasan Indosiar itu dulu, sampai sekarang belum pernah dengar lagi. Itu sering suatu yayasan yang bekerja untuk membantu mereka-mereka yang mempunyai penyakit jantung bawaan, bisa sampai operasi dibantu dia. Daftar banyak dulu, sekarang mungkin terakhir belum pernah dengar lagi. Nah, yayasan sendiri dari kita di jantung punya Yayasan Jantung Indonesia, YJI namanya. Sudah dari pusat sampai ke daerah, kita ada di Denpasar di provinsi. Nah, ini juga untuk yayasan yang kerjanya bersifat sosial ya, sosial artinya untuk edukasi, kadang-kadang saya juga memberikan sumbangan kepada orang yang terdampak kena penyakit jantung ini. Terutama paling penting adalah tentang edukasi dan promotif untuk pencegahan penyakit jantung. Itu yayasan. Baik. Kemudian ini terkait penyakit jantung yang genetik, Dok. Ya. Jika orang tua yang mengidap penyakit jantung ini diakibatkan faktor gaya hidup bukan karena faktor keturunan, apakah ada kemungkinan itu bisa menurun juga ke keturunannya yang sudah lama lahir sebelum orang tuanya mengidap penyakit jantung? Apakah itu juga berlaku untuk keturunannya yang lahir setelah orang tuanya mengidap penyakit jantung? Wah, ini gimana, Dok? Ya, memang ada penyakit jantung, ada beberapa yang memang diturunkan, bukan penyakit jantungnya diturunkan. Gennya dia, berarti orang tua sakit jantung itu ada gen yang gampang terkena penyakit jantung gitu. Bukan berarti penyakit jantung itu rendah. Gennya diturunkan sehingga orang itu jadi rentan terhadap penyakit pembuluh darah gitu. Kalau orang tua yang itu dia anaknya ada risiko rentan dia kena itu. Makanya dengan melihat pola seperti ini ya kita sudah bisa antisipasi kalau begini dia harus hati-hati lah. Kita terus orang tua saya sakit jantung maka pasti ditanya itu. Kalau namanya tanya ada orang tua yang tanya karena itu ada pengaruhnya. Ada kecenderungannya. Baik. Kemudian Pak Dokter mungkin bisa diinformasikan panduan makan untuk penderita penyakit jantung. Ya. Nah, kalau panduan makan penyakit jantung ya kita ingat ya itu tadi pola hidup sehat, diet jantung itu ya. Nah, diet jantung itu diarahkan satu harus makannya rendah kolesterol. Jangan kurangi yang minyak-minyak, itulah kasarnya bilang, gorengan. Harus tinggi serat yaitu buah-buahan, sayur kan, kacang-kacangan dan omega 3 yaitu dari ikan maupun dari minyak. Itu yang penting. Kemudian hindari karbohidratnya berlebihan, tidak boleh. Ya, itu. Kemudian apa yang penting lagi karena ada faktor risiko dari jantung adalah kencing manis, jangan terlalu manis. Ya, hindari. Dan jangan juga terlalu asin, garam dibatasi. Kalau aturannya untuk sehat tuh garam kan diharapkan 3 gram per hari ya. Kurang lebih 1,5 sendok teh lah. Bukan berarti tidak ada garamnya, jangan ada, tapi kurang lebih segitulah kalau mau. Itu akan menurunkan risiko darah tinggi, juga menimbulkan risiko serangan jantung. Baik. Satu lagi Dok di WhatsApp, Pak Dokter saya punya teman, dia rajin nge-gym dan nutrisinya terjaga. Kenapa bisa mengidap penyakit jantung dan meninggal mendadak karena penyakit jantung? Nah, ini kita kan masih teringat ya dengan artis kita ya,
kan orangnya body, siapa namanya si Haji Mas Said kan begitu juga. Nah inilah suatu fenomena yang sering kita tidak duga. Sehat, gym, tentu pasti pola hidupnya sehat, dietnya bagus, bodinya bagus. Nah itu kan udah resiko untuk serangan jantungnya kecil ya. Nah, tapi jangan lupa, nah kalau kita ngomongnya jangan lupa bahwa ada penyakit jantung bawaan atau memang penyakit jantung yang didapat ya, yang mengenai struktur jantung. Ya kalau di bahasa medis jantung namanya itu penyakit jantung mengenai otot jantungnya. Mereka tuh otot jantungnya tebal ya. Dia mungkin tidak terdeteksi, tidak ada keluhan sama sekali, tebal dia. Nah itu akan mengganggu sistem pompa jantungnya. Nah yang begini sering, bukan sering, ini yang jadi dicurigai paling banyak menyebabkan orang sudden death pada usia orang atlet pada umumnya. Nah itu. Bukan karena kecapean, karena terlalu banyak nge-gym ya dok? Nah itu sudah kalau pola itu udah bagus. Nah, dia punya struktur jadi anatomi istilahnya otot jantungnya dia sudah bermasalah, tapi tidak terdeteksi karena tanpa keluhan. Nah itu banyak di labo di negara barat banyak dilaporkan itu, makanya harus hati-hati. Dan ada juga kan atlet bulu tangkis, atlet pesepeda itu tiba-tiba risikonya ada kalau ada menderita penyakit begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan irama jantung, ini yang sering kita tidak tahu. Banyak datanya itu orang gimana dari sananya mungkin dia sudah ada kelainan di struktur listrik jantungnya. Itu ada keluhan, tahu langsung plak gitu. Nah itu diketahui itu sebagai penyebab pada usia muda yang atletis. Ya. Kalau usia muda yang sudah ada faktor risiko ya jelas lebih cenderung karena faktor risikonya, karena rokok kah, karena dia kencing manis. Baik, berarti penyakit jantung ini bisa mengenai siapa saja, kapanpun berarti dok ya? Bisa ya, makanya yang paling penting adalah deteksi. Terakhir dok, mungkin ada pesan untuk pendengar masyarakat semuanya dok, karena waktu juga hampir mendekati pukul 10. Terakhir yang ingin dokter sampaikan sebagai closing statementnya agar kita semua ini terhindar begitu dok dari penyakit jantung dok. Ya terima kasih Mbak. Jadi sebagai closing statement saya bahwa penyakit jantung adalah suatu penyakit jantung yang membahayakan ya, saya katakan ya. Tapi orang perlu takut enggak. Ya karena penyakit jantung tidak ada suatu yang sebenarnya jadi begitu saja. Tentu ada proses ada dasar, ada faktor risiko. Inilah yang kita deteksi. Kalau bagi mereka yang sudah ada faktor risiko yang disebutkan apakah ada kencing manis, tolong dikendalikan kencing manisnya, darah tinggi, kontrol darah tingginya, kalau gemuk turunkan berat badannya, kalau merokok kurangi bahkan berhenti merokok, alkohol bisa dikurangi, kan semua bisa. Kecuali memang jenis kelamin genetik itu tidak bisa dihindari. Tapi itu kan kecil pengaruhnya. Kalau itu kita bisa kendalikan ya ke depannya aman, jadi sehat. Dengan pola sehat apa? Satu, olahraga yang teratur. Ya, aturannya lah kalau kita bisa adalah 150 sampai 300 menit seminggu. Ya, kurang lebih kalau tiap hari kita jalan setengah jam aja lah sudah cukup nah. Jalan aja udah cukup. Ya, setengah jam. Ya, bisa tercapai 300 menit per minggu. Kemudian istirahat yang cukup, yang minimal 2 jam sehari. Kemudian ingat pola makannya, ya hindari makan makanan yang ya berisiko, misalnya tinggi kolesterol ya, terlalu manis atau terlalu asin. Nah, itu akan punya kecenderungan untuk kena penyakit pembuluh darah. Baik. Itu dok ya. Kemudian deteksinya ini dok, yang biasanya yang lebih abai. Deteksinya kalau sudah ada keluhan baru biasanya ke dokter. Biasanya nih. Itu makanya itu yang jadi keterlambatan kita kan di situ. Orang tidak akan merasa kalau dia ada merasa sakit akan mau berobat, jangankan datang ke rumah sakit berobat tidak mau dia. Itu ya makanya kembali lagi kalau kita punya risiko itu segeralah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan. Wah, terima kasih banyak dok. Berarti investasi terbesar kita sebenarnya di kesehatan di usia muda ya dok ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan di usia muda itu nantinya akan berpengaruh di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak dokter. Sebenarnya di WhatsApp ini banyak yang menanyakan juga ini terkait dengan Yayasan Jantung juga dok. Yayasan Rumah Sakit Jantung Harapan kita khususnya penyakit jantung ini gimana katanya kiprahnya, Pak? Kalau sampai saat ini Yayasan Jantung Harapan kita sudah berjalan baik ya. Sudah banyak ditolong situ. Terutama mereka yang memerlukan tindakan-tindakan yang kayak biaya tinggi ya, kayak operasi. Itu yang paling banyak dibantu. Terutama kalau kelompok orang penyakit jantung bawaan ini kan kebanyakan mengenai usia dengan status ekonomi menengah ke bawah lah. Nah sekarang masih sudah tercover BPJS tapi tidak sepenuhnya mencukupi lah itu, maka yayasan inilah memberikan istilah sumbangan sehingga ya kalau dengan BPJS tidak cukup, nah dari yayasan membantu sehingga tindakan apa yang diperlukan, apa yang semestinya dikerjakan bisa dikerjakan dengan biaya
cost sharing istilahnya dari JPJ bisa, dari yayasan bisa membantu. Baik, terima kasih banyak Dok penjelasannya pagi ini. Mitos penyakit jantung sebagai penyakit orang tua ini dan siapa yang beresiko tinggi terkena, semuanya ternyata beresiko ya. Tidak anak kecil, orang remaja, orang tua juga bisa terkena. Jadi tadi juga sudah disampaikan seperti apa resikonya dan apa yang perlu kita hindari pendengar dan apa yang perlu kita jaga agar terhindar dari penyakit jantung. Terima kasih banyak Dokter Spesialis Jantung Dr. Rike Susila SPJP KFAS SCC ya, terkait dengan penyakit jantung, karena nanti 29 September kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Bagaimana kita menjaga jantung kita agar tetap sehat Dok ya? Karena apa namanya yang digunakan adalah kenali jantungmu, sayangi jantungmu. Kenali jantungmu, sayangi jantungmu. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang soalnya Dok. Jadi mengenali sehat tidak jantungnya ini, mengenali jantungnya sehat atau tidak tentunya dengan diperiksakan sedini mungkin. Terima kasih banyak Dr. Susila sudah hadir dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih untuk atensinya dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Dok.